materinya enggak cukup. Dah, ini kalau bulan Februari, materinya udah cukup. Itu ya. Tolong aminin buku sih. Tuh. Minggu lalu sudah hampir 1 bulan berarti kita membahas materi tentang apa? Alkohol, ya. Alkohol itu apa? Alkohol dan kawan-kawan, gitu ya. Alkohol dan kawan-kawan itu judul besarnya apa? Keluarga besar dari apa? Iya, senyawa hidrokarbon. Ada berapa banyak senyawa turunan hidrokarbon?
Acne gitu ya. Oh, ada lagi produk cuci wajahnya? Kamu yang jauh-jauh ada pakai? Wajahnya tadi cuci pakai ini? Nggak ada, pakai sabun ya? Air wudhu, Masya Allah gitu ya. Ya, jadi ada sebagian besar yang mengawali rutinitas bebersihan badannya dengan mencuci wajah, dan salah satu produk pencuci wajahnya ada di sini. Ada yang pakai Acne, kemudian ada yang pakai Emina gitu ya. Ada yang pakai Wardah. Nah, kalau begitu apa hubungannya dengan materi kita selanjutnya? Nih, mencuci wajah ini dengan materi kita selanjutnya apa hubungannya? Apa hubungannya? Kamu mencuci wajah kamu ini dengan materi selanjutnya gitu ya? Atau ini? Serum. Ada yang pakai serum acne? Nggak ada? Ada obat atau jerawat? Ada yang pakai? Ada yang kemarin makan bakso? Ada yang makan bakso Ciro dan kawan-kawan? Nggak ada. Minggu ini ada yang makan bakso Ciro dan kawan-kawan? Hah? Kalau makan bakso kamu biasanya bumbunya pakai apa? Kecap saus gitu ya. Ada yang sering makan saus di rumahnya? Makan pakai saus gitu ya. Gorengan dicocol pakai saus. Oh iya. Gitu ya. Jadi apa hubungannya nih? Mencuci wajah, kemudian serum acne, kemudian ada persausan gitu ya. Atau siapa yang sakit? Nah, ada yang mengkonsumsi ini si obat 1000 obat ini dalam 1 minggu? Iya, obat 1000 obat dalam 1 minggunya ada yang mengkonsumsi? Paracetamol gitu ya. Ya, jadi beberapa benda yang saya sebutkan tadi, obat pencuci wajah, bukan obatnya, sabun pencuci wajah, kemudian serum acne, kemudian saus dan paracetamol. Nah, itu adalah apa? Benda-benda yang di dalamnya terdapat senyawa yang mengandung benzen gitu ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang senyawa teruna alkana, ada 7 gitu ya. Kenapa dia disebut senyawa teruna alkana? Karena apa? Unsur penyusunnya terdiri dari senyawa alkana, yaitu C dan N gitu ya. Nah, sekarang dia masih saudara dengan alkana ya, namanya benzen. Ada yang pernah dengar benzen? Benzen. Ya, ada yang doyan ini? Doyan. Ya, ada. Nih ya, siapa yang suka nyetok nih makanan sirup marjan? Yang nyetok ini di rumah? Udah tuh apa Iya, lagi? yang suka makan orange coffee atau Lucy 1000 gitu ya. Kemudian jus sudah dalam kemasan gitu. Dah. Ada yang pernah konsumsi awak dalam ke lab? hubungan ini? Kecap. Iya, 2021. Gitu ya. Makanya Pakai aku 2021, udah tuh ada belakangnya berapa digit tuh kan? pakai foto banyak gitu ya. Ya kecap sekali, gitu ya. verity dulu. Udah Ya, tuh jadi yang apa? kedua Senyawa aku benzen 2 kali. ini Kalau di ternyata bandara bukan kan hal yang sekali. asing Kalau dalam di kepala kehidupan itu 2 kali. sehari-hari. Itu sangat dekat dengan kehidupan kita, dan dia ada di hampir Iya. setiap produk
dalam Kompir. kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi apa? Senyawa benzen ini bukannya Masuklah approve. anomali yang baru untuk kita, bukannya benda Iya. asing yang datang dari luar angkasa, tiba-tiba kita tidak tahu dan kita baru belajar, gitu ya. Jadi Token baru senyawa jangan ini token lama, sebenarnya tapi ada kita posisi kenali yang lain dan jangan kamu saya kenal dalam koordinasi. kehidupan sehari-hari. Sudah di periti itu di itu adalah approve tulisannya. Banyak kita gunakan ya kecap, saus itu Ada adalah biasanya keterangannya. Kalau anu hasilnya itu di minuman query dalam kalau nggak salah di kemasan, bawah. terutama yang Nah. rasanya asam seperti itu. Nah, Jadi rata-rata approve dulu. jus yang ada dalam Iya. kemasan, kemudian Approve. minuman berkarbonasi, apa minuman Sebelah kanan itu berkarbonasi? kan. Nah, itu bawah itu ada Coca-Cola dan kawan-kawan itu ya. ada yang langsung token sekali. Gasnya gitu ya. Pokoknya kita token tuh 3 kali. Kemudian gitu. selai. Dari bendahara. Nah, kalau misalnya yang Nah. suka makan roti Nah. pakai selai, ya, nah gitu ya. Jadi Lagi, senyawa itu benzen di ini ada di dalam selai tersebut. Jadi Berhasil atau senyawa tidak, benzen ya kan? ini ternyata banyak sekali manfaatnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, 2 di antaranya ini ya yang paling favorit dan banyak ditemukan Apa teh? di dalam makanan dan minuman yang sering kita Nah. konsumsi, terutama Coba. yang bentuknya dalam kemasan yang sudah dikemas di Yo, pabrik iya. seperti itu ya. Selu. Asam benzoat dan natrium benzoat seperti itu. Jadi kenapa dia digunakan? Nah, jadi apa fungsinya si asam benzoat dan natrium benzoat ini di dalam produk makanan yang berkemasan? Ya, gunanya apa? Sebagai pengawet. Ya, jadi kalau misalnya nanti kamu belanja jajanan yang kira-kira atau minuman yang rasanya asam-asam, yang biasanya perasa buah atau mungkin saus, kamu tengok di di ingredients atau komposisinya tuh biasanya ada asam benzoat atau natrium benzoat. Jadi fungsinya sebagai apa? Pengawet gitu ya. Ya, dia apa? Berfungsi menahan bakteri dan jamur dalam kondisi asam. Namanya bailah asam gitu ya. Jadi kenapa? Karena bakteri dan jamur itu dia tidak bisa hidup dalam keadaan ekstrim. Dan salah satunya asam. Sehingga si asam benzoat ini menekan pertumbuhan jamur. Makanya kalau kamu cek gitu ya, produk dalam kemasan ini diproduksi misalnya hari ini tahun 2023 dan dia bisa dipakai 2 tahun yang akan datang sampai 5 tahun yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena tadi ada pengawet yang berupa asam benzoat ataupun natrium benzoat, gitu ya. Itu terutama kalau misalnya belum dibuka kemasannya seperti itu. Kalau misalnya kemasannya sudah dibuka, kan otomatis kita pakai seperti itu ya. Dan dia biasanya masih bisa awet kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun seperti itu. Apalagi kayak kecap ini kan biasanya udah sampai 6 bulan udah habis gitu ya. Dan sirup apa minuman ini kan sekali minum dia langsung habis seperti itu. Ya, jadi apa? Hari ini kita akan belajar senyawa benzen. Nah, apa itu benzen? Iya, benzen. Boleh buka dulu buku kamu halaman berapa ya? Benzen. Iya, ya. Jadi kenapa kamu itu penting untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan senyawa benzen, kayak mana asinannya gitu ya. Kenapa sih penting untuk kamu pelajari? Karena yang pertama benzen itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Jadi apa? Kita bisa tahu bagaimana kita bisa memanfaatkan benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita kalau kita tahu kalau misalnya kita kenal dengan baik benda itu seperti itu ya. Kalau misalnya kamu punya HP gitu ya, kemudian kamu mengenali seluruh HP kamu, di dalam HP itu bisa download apa baru, bisa dipakai apa baru.
handphone kamu itu bisa berapa lama sih dipakai, daya tahannya ada berapa lama. Kemudian kalau misalnya mau menggunakannya kita butuh apa baik. Nah, jadi kalau misalnya kamu mengenal dengan baik perangkat smartphone yang kamu miliki, kamu bisa memanfaatkannya dengan baik. Tidak? Kalau misalnya kamu punya HP, gitu ya, tapi kamu tidak tahu kalau misalnya mau internetan pakai HP itu harus pakai data seluler. Kayak mana kamu bisa memanfaatkannya? Tapi kalau kamu tidak tahu, gitu ya. Kamu tahu kalau misalnya HP itu bisa digunakan untuk browsing di Google itu karena ada data selulernya. Tapi kalau misalnya kamu orang awam yang dikasih HP kemudian nggak pernah tahu apa itu, bagaimana kamu bisa memanfaatkannya? Tidak bisa, sia-sia seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah kenapa akhirnya materi benzen ini penting untuk dipelajari seperti itu. Ya, karena apa? Benzen ini ternyata adalah senyawa yang akrab dengan kita dan sering kita konsumsi seperti itu. Sehingga apa? Supaya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, kita tahu bermanfaat atau tidak untuk kita. Jadi kita harus tahu dengan baik yang mana senyawa benzen, apa yang dimaksud senyawa benzen, kenapa dia digolongkan senyawa benzen dan sifat-sifatnya seperti apa sih? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti yang tertulis di buku kamu, apa itu senyawa benzen gitu ya. Jadi umumnya benzen itu adalah cairan. Nah, cairan itu jadi benda yang ada di benzen adalah wujudnya 3, padat, cair, gas. Nah, benzen ini umumnya adalah wujudnya di dalam keadaan normal itu bentuknya cairan dan tidak berwarna. Tidak berwarna tahu ya? Air minum, air mineral, air yang kita konsumsi kehidupan sehari-hari itu tidak berwarna. Artinya apa? Kurang lebih seperti air minum kita, gitu ya. Jadi cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Nah, jadi siapa yang pertama kali menemukannya? Si Michael Faraday, gitu ya. Yang berhasil menggunakan benzen dari garis minyak. Nah, jadi benzen ini awalnya ditemukan bersamaan dengan si minyak bumi. Nah, jadi pada saat minyak bumi itu disedot, kemudian diolah atau dimasak gitu ya, didestilasi atau dipanaskan, ditunggu gitu ya. Ternyata si Michael Faraday ini berhasil memisahkan si senyawa benzen ini dari minyak bumi tersebut seperti itu. Kemudian yang memberikan nama si benzen ini awalnya adalah si Elhart Misserlin gitu ya. Dan kemudian apa? Tahun 1945 barulah benzen itu diproduksi dari batu bara seperti itu. Kenapa? Karena minyak bumi dan batu bara itu senyawa penyusunnya sama, yaitu alkana, CnHn gitu ya. Nah, jadi apa itu benzen? Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nih, ya ini namanya benzen itu. Jadi kenapa dia masih keluarga dari senyawa turunan alkana? Karena dia rumusnya adalah CnHn gitu ya. Kalau misalnya si alkohol itu kan ROH gitu ya. Kemudian ada alkana tuh alkana itu apa ya? Apa? Kemudian ada alkanon baru yang ROR itu ester ya, alkoksi alkana. Kemudian ada apa lagi tuh? RCO apa lagi? RCOH, RCOR, RC
tertutup dan rumus umumnya itu C6H6 gitu ya. C iya. Aku ya. C6H6 artinya apa? 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau hanya ada 6 1 2 3 4 5 6 ya. C itu kan dia punya tangan yang 4 gitu ya, karena nomor atomnya 6 2 4. Itu apa? Dia itu harus 6 4 tangannya. Sedangkan ini baru 2 gitu ya, 1 2. Jadi ini ada rangkap 2, ini rangkap 2 gitu ya. 1 2 ini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu ya. Nah, jadi apa? Karena ikatannya yang C-nya 6 dan H-nya 6, sehingga apa? Dia membentuk ikatan yang tertutup seperti itu dan namanya adalah siklik. Jadi kemudian apa? Benzena ini termasuk dalam senyawa aromatis. Artinya apa? Ya, kebanyakan dia punya aroma yang khas seperti itu. Contoh misalnya paracetamol gitu ya, obat-obat tadi, dia punya bau yang khas seperti itu. Itu kenapa? Karena berasal dari senyawa benzen. Jadi senyawa benzen ini umumnya bawaannya itu dia punya aroma yang khas seperti itu. Dan apa? Dia punya ikatan rangkap seperti itu gitu ya. Nama akhirannya ena dan tidak mudah mengalami adisi seperti halnya alkena gitu. Mengalami reaksi substitusi gugus hanya. Adisi itu maksudnya apa? Adisi. Kalau dalam istilah sosial media, kalau ini artinya apa? Menambahkan gitu ya. Sama. Jadi istilahnya itu sama seperti adisi yang itu tadi ya. Tidak mudah mengalami adisi. Artinya apa? Iya, menambahkan. Enggak dong. Gitu ya. Jadi kami. Ya, sama seperti istilah yang ada dalam sosial media gitu ya. Ya, jadi ini kalau misalnya kita konversikan kurang lebih seperti inilah ya gitu. Anggap kayak bagusnya gitu ya. Gitu ya. Nah, karena bentuknya yang seperti ini, jadi ikatannya tertutup gitu ya. Sehingga apa? Benzena ini tidak mudah mengalami adisi. Artinya apa? Dia tidak mudah menerima penambahan atau orang baru. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya ini yang menguatkan ikatan antar atom C-nya. Sehingga apa? Kalau misalnya unsur lain nak masuk itu agak susah seperti itu. Jadi lebih ke diganti seperti itu ya. Jadi karena ikatan rangkapnya ini membentuk sebuah ikatan yang tertutup, sehingga kalau mau reaksi adisi atau penambahan itu agak sulit, tapi bukannya tidak bisa seperti itu ya. Jadi adisi itu artinya apa? Reaksi penambahan, sehingga dia mudahnya diganti dengan unsur lain seperti itu ya. Oh my god, mana aku sudah tidak berbentuk lagi seperti itu ya. Nah, jadi apa? Si
kemudian wajahnya tak ada breakout, kemudian agak berkumis sedikit, bibirnya tipis, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi sifat fisik itu artinya apa? Yang bisa tampak dengan manusia, yang bisa dicerna oleh indera penglihatan atau visualisasinya, seperti itu ya. Kalau sifat kimia itu artinya apa? Ya, sifat dia secara kimiawi, artinya apa? Itu udah merambah ke senyawanya atau itu sudah diteliti seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat itu kurang bisa seperti itu. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian seperti itu ya. Sifat senyawanya seperti itu. Kok panas susahnya? Densitas itu artinya tingkat kerentalannya gitu ya. Sifatnya karsinogenik. Artinya apa karsinogenik? Pernah dengar istilahnya? Karsinogenik. Zat yang menimbulkan atau zat yang mengaktifkan sel kanker adalah tubuh kita ya. Jadi setiap kita manusia ini sebenarnya ada sel pembawa kanker yang ada dalam tubuh kita. Sebenarnya udah ada, tapi kapan sel itu aktif itu tergantung kita. Bagaimana kita pola hidup kita, bagaimana makanan kita, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita semua ini punya sel kanker bawaan, tapi dia menunggu diaktifin seperti itu. Kalau misalnya kita makan makanan yang memicu aktif dia, nah dia akan berkembang seperti itu. Tapi kalau misalnya
istilahnya fast food itu tidak bagus untuk kesehatan kita, seperti itu ya. Kenapa tagline-nya fast food, bukan hamburger dan yang lain-lain gitu ya, makanan cepat saji gitu. Itu membahayakan kesehatan kita. Nah, salah satunya kenapa? Karena di dalam makanan cepat saji itu ya ada senyawa benzen. Nah, jadi senyawa benzen itu kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsinya, ya itu nanti tidak bagus juga. Itu dari sesuatu yang berlebih itu kan tidak baik gitu ya. Jadi memang benar kata Nabi, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Intinya apa? Yang berlebihan itu memang tidak baik seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita konsumsi dalam batas yang wajar seperti itu, dia masih aman. Makanya paracetamol itu masih diedarkan seperti itu ya. Tapi ada batas waktu pemakaiannya. Jadi kalau misalnya udah sehat, itu ganti obat lain seperti itu. Pokoknya jadi kalau misalnya sakit, terus jangan self diagnose, jangan mendiagnosa secara mandiri gitu ya, karena kita bukan ahlinya. Mungkin obat yang diresepkan dokter itu cuma untuk 3 hari. Kalau misalnya 3 hari kalau kita sakitnya ada perubahan gitu ya, obatnya harus diganti karena melihat riwayat pasien gitu ya. Kamu berobat sama dokter kan ditanya ada alergi obat ya, pernah sakit apa kamu gitu ya. Itu kenapa? Karena kalau misalnya ngasih obat yang tidak sesuai sama background kesehatan kamu, nanti akan jadi semakin parah sakitnya seperti itu ya. Kemudian apa? Tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga-jelaga. Ini maksudnya asap seperti itu ya, kalau dibakar gitu ya. Lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Artinya apa? Dia lebih mudah mengganti unsur halo yang tadi kan saya bilang 1, 2, 3, 4, berarti di sini ada H gitu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, sini ada H-nya, sini ada H-nya, ada H gitu ya. Tadi saya bilang bahwa ikatan rangkap ini sulit, tapi bukan tidak bisa, itu effort gitu ya. Kalau kamu kayak lagi PDKT itu, kalau mendekati orang yang introvert itu butuh usaha daripada orang yang sudah kamu kenal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ikatan rangkap ini lebih sulit untuk diputus karena ikatannya kuat, tapi bukannya tidak mudah, cuma membutuhkan usaha lebih. Nah, tapi kalau si ini lebih ke substitusi, artinya apa? Unsur H ini lebih mudah digantikan daripada memutuskan ikatan rangkapnya seperti itu. Jadi secara ekonomi lebih praktis mengganti si H ini daripada memutuskan ikatan rangkapnya karena membutuhkan biaya yang lebih besar. Seperti itu ya. Nah, jadi karena kita sudah tahu bentuknya macam mana si benzen ini, kemudian sifat-sifatnya secara sekilas tadi ya, kita masuk ke ini ya, bagaimana ngasih nama si unsur benzen
dia umumnya digambarkan dengan lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Itu lingkaran kecil ini mewakili si ikatan rangkap ini yang aktif bergerak atau beresonansi atau pindah-pindah, gitu ya. Jadi tiap sudut ini mewakili unsur C, gitu ya, tapi tidak perlu dituliskan. Nah, jadi secara umum menggambarkan si benzen ini dengan segi 6 yang ini tadi ini, gitu ya. Jadi sama seperti 7 senyawa turunan alkana gitu, ada aturannya ngasih nama dari senyawa benzen seperti itu ya. Sama kayak dalam Islam gitu ya. Kenapa kamu dikasih nama yang penuh arti? Kayak nama Muhammad lah, ada yang namanya Syifa gitu ya. Kemudian ada yang namanya bagus dalam bahasa Arabnya Hasan gitu kali ya. Kemudian cantik itu aku gitu, artinya saya lupa bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi ada maknanya kenapa, atau dalam Islam itu kan nama itu adalah doa. Jadi kenapa orang tua kamu ngasih kamu nama yang bagus dan itu penuh pemikiran, mencurahkan segenap jiwa dan raga memikirkan nama kamu tuh ya, karena di dalam nama kamu itu ada maknanya, ada doanya seperti itu ya. Dan di dalam Islam kalau misalnya namanya baik gitu ya, insya Allah nanti akan menggambarkan anaknya, karena orang memanggilnya itu mendoakannya terus seperti itu. Jadi dalam Islam kan dianjurkan untuk ngasih nama itu yang baik seperti itu ya. Jadi untuk pemberian nama senyawa benzen gitu ya, ada aturannya seperti itu. Ada ketetapan yang sudah ditentukan secara internasional. Ya kenapa? Karena ada keseragaman, supaya seragam. Jadi semua orang dari negara Amerika, dari benua Amerika sampai benua Afrika, itu kalau tengok di gambar ini tahu, oh ini gitu ya. Karena ada satu persepsi, ada satu acuan gitu ya. Kalau misalnya udah ada dikasih acuan, ya ini orang yang dari Amerika misalnya nih mau belanja senyawa benzen ke benua Amerika, ditunjukkan seperti ini, kita tahu padahal sama maksudnya, cuma karena beda nama gitu ya, sehingga miskomunikasi. Sehingga apa? Untuk menyamakan satu persepsi, jadi Federasi Kimia Internasional atau IUPAC itu ngasih namanya secara internasional supaya apa? Supaya ada satu persepsi gitu ya, satu pemahaman bahwa kalau misalnya senyawa benzen yang bentuknya ini gitu ya, nih namanya fenol gitu ya, atau fenol. Dia macam mana misalnya? Nah, ini namanya monosubstituen. Mono itu apa dia? Kamu monoandri, poliandri, poligami. Nah, mono itu apa dia? Satu mono. Iya. Kalau banyak monogami, bukan poligami. Poli, kenapa kamu? Kalau di rumah sakit poli anak, aku kemudian poli penyakit dalam, poli gigi, karena banyak bagiannya gitu ya. Namanya poli, makanya poligami, berarti istrinya lebih dari satu. Kalau monogami istrinya cuma satu, gitu ya. Jadi monosubstituen itu artinya apa? Mono itu satu, substituennya apa? Iya, substitusi itu artinya apa? Zat penggantinya. Jadi kalau misalnya zat penggantinya ada satu gitu nih, jika satu atom H diganti oleh rumus lain, ya cincin benzen dianggap sebagai induk. Jadi kalau si benzen ini yang induknya itu adalah si segi 6 ini yang ada lingkaran ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada gambar
si OH itu apo seperti itu ya. Karena dia tidak sesederhana si ini yang NN bun gitu ya. Jadi harus dihafal dulu nama si gugusnya. Apo baik macam-macam si gugusnya gitu. Jadi NH2 itu namanya amino gitu ya, asam amino atau amino gitu ya. Nitrobenzen. Nah, nitrobenzen. Kenapa namanya nitrobenzen? Ya, karena dia terdiri dari unsur nitrogen gitu ya. Sehingga benzennya mengikuti. Nah, jadi kalau si ini dia lebih kompleks, makanya harus banyak tahu macam-macamnya seperti itu. Tapi karena si benzen ini agak sulit untuk bereaksi dengan unsur lain, sehingga bentuknya udah atau senyawanya udah tidak sebanyak senyawa alkana seperti itu. Tapi manfaatnya dalam satu senyawa itu banyak sekali, sehingga produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu rata-rata menggunakan atau terdapat senyawa benzen seperti itu ya, karena keistimewaannya seperti itu ya. Jadi benzen ini sebenarnya namanya tidak sebanyak si alkana gitu ya. Kemudian ya, tapi tidak semua namanya yang ribet macam ini gitu ya. Ada juga nih di kamu tuh bawah butil benzen. Ya, kamu tahu ya kenapa dia butil? Karena cabangnya di cabang itu ada C-nya 4 gitu ya, butil. Iya, butil benzen. Kemudian yang isopropil benzen karena ada C3 gitu ya. Kenapa namanya iso? Gitu ya. Karena kalau di putar-putar sama baik nomor satunya mana gitu ya. Sehingga bentuknya sama baik. Kalau kenapa namanya yang butil itu butil. Ya, kenapa cabang ini namanya CH2 di CH3 di CH3 gitu ya. Kenapa namanya nih isopropil gitu ya. Kenapa namanya iso? Kenapa? Karena dia mau lurus, mau diputar bengkok macam ini, mau cabangnya di sini CH3 sama baik. Mau cabangnya jadi macam ini atau jadi macam ini atau macam ini gitu ya, sama baik. Sehingga dia iso. Jadi diputar-putar bentuknya sama baik gitu. Ya, iso. Kemudian nih asam benzoat. Ya. Asam benzoat itu dari sini nih, cabangnya ini kan nih asam karboksilat. Asam karboksilat itu kan bentuknya COOH ya tuh. Jadi namanya ini itu asam karboksilat, asam ditambahin oat gitu ya. Jadi asam benzoat gitu ya. Nah, ini namanya kenapa namanya benzaldehido? Ya karena ada gugus aldehiid C. Ya rumusnya COH nih. Si aldehiid atau alkana ini gugusnya ada di sini. Jadi benzaldehiid gitu ya. Kemudian si
Jadi di buku nah itu tadi sekilasnya satu ya. Nanti kalau misalnya kita ngerjain soal itu lebih ngerti gitu ya kalau ada latihan gitu. Kenapa kamu harus kenapa kamu itu ya, kita manusia ini kadang-kadang kalau misalnya ilmu kalau tidak ada masalah itu tidak ngerti, tapi harus ada masalah dulu baru paham, oh ternyata seperti ini gitu ya, baru ngerti gitu. Jadi harus ada masalah dulu baru ngerti gitu ya. Jadi kita lanjut dulu apa tata nama distituen. Nah kalau tadi itu ya cabangnya cuma satu nih, cuma satu mono ya. Kenapa ini walaupun CEEH ini satu namanya karena dia satu paket gitu ya. Nah ini distituen cabangnya ada dua gitu ya. Nah kalau misalnya substitusi penggantinya ada dua, nah namanya lebih khas gitu ya. Jadi ada 3 cara ngasih namanya. Yang pertama orto, yang kedua meta, yang ketiga para. Nah orto itu apa? Artinya substituen cabang itu berdekatan 1, 2, tuh dempet ya, dia tidak bisa jauh. Ya, jadi kalau misalnya 1, 2 atau C berturut-turut ada cabangnya, depannya pakai orto gitu ya. Karena ini cabangnya CL, orto di cabangnya ada kloro. Nah, orto di klorobenzena gitu ya. Orto itu cabang menunjukkan cabangnya di 1, 2. Di itu karena cabangnya ada 2 dan bentuknya sama. Kloro itu nama dari cabangnya dan benzena itu nama si lingkaran ini. Nah, gitu ya. Kemudian meta. Nah, meta itu kalau apa? Substituennya ada jarak yang memisahkannya gitu ya. Ada 1 atom C yang menghalangi mereka gitu ya. Jadi kalau saya terhalang sama 1, itu namanya meta. Nah, ini kan satunya di cabang yang nomor 1, satunya lagi di cabang yang nomor 3. Sehingga dituliskan dulu posisi cabangnya ada di mana? Di meta gitu ya. Si Lena ini ibaratnya nama dia udah resmi. Kalau nama dia resmi apa? Apa nama dia resmi? Meta dimetilbenzena gitu ya. Jadi kalau misalnya di benzen ini dia istimewa. Kenapa? Kalau misalnya karena kita kan tuliskan nih bukan air meta. Kalau di angka ya senyawa berangka kan dituliskan nih 1,3 dimetil gitu ya, 5,6, 1,4 dietil gitu ya. Nah kalau di benzen tak perlu kita tuliskan 1,3, 2,4, 5,6, 7,8 ya. Jadi si orto, meta dan para ini udah menunjukkan posisinya ada di nomor mana gitu ya. Cabang penggantinya ada di nomor mana, sehingga tidak perlu kita tuliskan lagi nomor 13, 24, 56, 14 gitu ya, tidak perlu kita tuliskan karena yang kata intinya cuma ada 6 dan dia udah bakal lebih dari 12, 13, 14 gitu ya. Dan lagi formasinya udah inilah, tidak bisa lagi gitu ya, karena cuma ada 6. Istilahnya dalam formasi sepak bola ini gak mentok 1, 2, 1, 3, 1, 4 kan sudah ada yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya yang terakhir ada para. Para ini artinya apa? Substituen penggantinya terpisahkan oleh 2 atom C gitu ya, dan terus keberangan. Dia saling bersinggungan gitu ya. Kalau ditarik garis miring dia penuh gitu ya. Jadi yang satunya ada
yang punya ini mau make gitu